wabarakatuh. Pendengar setia Radio Ersat, saya akan mengucapkan berita untuk hari ini, Jumat 10 Januari 2025. Sari berita penting. Pencuri bakar Hotel Patimura di Kota Jambi, gasa 15 AC dan kabel dulu sebelum kabur. Berita kedua, kecanduan judi online, dua kakak beradik nekat bongkar rumah di Kabupaten Bungo. Berita ketiga, KPU Sumbar akan hadapi 13 sengketa Pilkada 2024. Berita selengkapnya. Sekawanan pencuri membakar rumah di kawasan Jalan Patimura, Kota Jambi pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sore. Rumah kayu yang dibakar itu tepatnya di area Hotel Patimura, Kota Jambi. Sebelum membakar lokasi, para pencuri menggasa 15 AC dan kabel listrik hotel yang sudah lama terbengkalai. Angga, cucu dari pemilik, menerangkan kronologi kebakaran di Jambi itu. Sebelum rumah terbakar, Angga mendapat laporan pencurian di hotel milik kakeknya. Maling yang diduga 3 orang laki-laki itu masuk mengambil 15 unit AC. Setelah mendapatkan laporan, Angga meminta karyawannya mengecek dan mendapati para pencuri kabur memanjat pagar. Ada yang maling menurunkan AC dikejar oleh karyawan. Orang itu manjat lari ke belakang. Sudah bongkar 15 biji kabel, sudah habis ditarik dia, kata Angga. Setelah itu ada yang melihat masih ada orang di hotel berlantai 4 itu. Lalu Angga dan beberapa orang mengecek kembali sembari menurunkan AC yang tersisa. Orang di depan bilang ada yang masuk. Sudah itu tiba-tiba langsung kebakaran, ujar Angga. Angga menduga rumah kayu milik keluarganya itu dibakar oleh maling yang kesal karena dikejar oleh karyawan. Maling itu juga diduga beraksi sejak 2 hari terakhir. Mungkin ya kesal ketahuan maling, jadi bisa jadi mungkin sudah 2 hari dia bolak-balik, katanya. Dia mengatakan sudah merencanakan membuat laporan atas pencurian sejumlah barang-barang hotel yang dicuri itu. Namun belum sempat melaporkan maling itu diduga membakar rumah kayu yang terletak di samping hotel. Rencana sore ini karena tadi ada kerjaan membuat laporan polisi, saya mau lapor karena sudah mengumpulkan bukti, mau saya lampirkan dalam laporan. Kata Angga, di rumah itu sudah lama tidak dihuni dan sudah lama ditinggalkan. Bahkan Hotel Patimura itu juga sudah 2 hingga 3 tahun ini tidak beroperasi. Sudah lama tidak buka. Sudah 2 atau 3 tahun ini. Kalau yang terbakar ini sudah lama untuk tempat tinggal, tapi sudah lama juga tidak dihuni, jelas Angga. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, gara-gara kecanduan judi online, 2 kakak beradik di Kabupaten Bungo nekat membongkar atau mencuri rumah warga di Kelurahan Sungai Pinang, Kabupaten Bungo. Ujung-ujungnya gara-gara butuh duit untuk judi online dan narkoba, keduanya ini tertangkap tim Buser Kota Unit Reskrim Polsek Muara Bungo. Kanit Reskrim Polsek Muara Bungo, Aibtu Novendro, membenarkan penangkapan tersebut. Iya, kita amankan 2 pelaku pembobolan rumah di Sungai Pinang, Kabupaten Bungo, ungkapnya. Kedua pelaku diketahui bernama David Lie, berumur 28 tahun, dan Jody Kusuma, berumur 26 tahun, warga Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani. Mereka telah menjadi target pengawasan warga setempat karena diduga kerap terlibat dalam aksi kejahatan serupa. Aksi pencurian dilakukan di malam hari pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 Indonesia Barat atau pukul 8 malam di sebuah rumah yang terletak di Lorong Hikmah RT 05 Kelurahan Sungai Pinang. Pelaku membobol rumah dengan cara merusak teralis besi. Mereka berhasil membawa beberapa barang berharga milik korban. Kecurigaan terhadap gerak-gerik kedua pelaku membuat korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Bungo. Laporan ini langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan cepat oleh tim Buser Kota. Dalam penangkapan, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit teralis besi dan 3 keping seng yang digunakan pelaku dalam aksi mereka.
Dari saksi hasil pemeriksaan diketahui bahwa David Lee merupakan residivis kasus narkotika. Sementara itu, keduanya mengaku nekat mencuri karena kecanduan judi online dan narkoba jenis sabu. Kedua tersangka sudah beberapa kali terlibat dalam aksi pencurian, jelas Aibtu Novendro. Kini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Polsek Muara Bungo dan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke-4E dan ke-5E KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Hukuman penjara lebih dari 5 tahun menanti mereka. Kasus ini menjadi peringatan bagi warga untuk lebih waspada dan menjaga keamanan lingkungan. Polsek Muara Bungo juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika mengetahui aktivitas mencurigakan di sekitar mereka. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumatera Barat akan menghadapi 13 perkara sengketa pilkada di 11 kabupaten kota yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi MK. Komisioner KPU Sumatera Barat Hamdan mengatakan ada 13 perkara dari 11 KPU kabupaten kota di Sumatera Barat yang mengharuskan penetapan calon calon terpilih di daerah yang bersangkutan ditunda. Adapun 13 perkara tersebut diantaranya 2 perkara dari Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat dan 1 perkara dari 9 kabupaten kota lainnya, yakni Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawah Lunto, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jadwal persidangan 13 perkara PHP untuk 11 kabupaten kota di Sumatera Barat itu akan digelar pada hari Jumat tanggal 10 Januari ini, katanya. Hamdan menyampaikan bahwa perkara perselisihan hasil pemilu PHP dari Sumatera Barat akan bersidang di panel 1 sebagai bentuk koordinasi antara KPU kabupaten kota yang perkaranya dengan tim persidangan KPU Republik Indonesia. Kami tetap mendampingi setiap satuan kerja agar informasi dan kelancaran persidangan dapat berjalan dengan baik, ujarnya. Sesuai ketetapan pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Pasal 57 ayat 1 huruf A PKPU nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil dan penetapan hasil pemilihan, penetapan pasangan calon terpilih dilakukan dengan ketentuan apabila tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan dilaksanakan paling lama 3 hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi. Sementara itu, untuk Pilgub Sumatera Barat tahun 2024 dipastikan tidak ada gugatan di MK dan tercatat di EBRPK. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat terpilih Kamis 9 Januari 2025, ucapnya. Sumber berita Harian Haluan. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.